Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentunya kalian masih dalam keadaan sehat dan masih bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Nur nanti akan menyampaikan tentang teks laporan percobaan. Namun, sebelum materi atau pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita membaca bismillah. Semoga pembelajaran pada hari ini atau pertemuan kali ini diberikan kelancaran dan bermanfaat. Sebelum kita memasuki materi, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar pada kali ini adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menemukan ciri umum laporan percobaan sederhana dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca melalui pengamatan dan penemuan. Selanjutnya, siswa diharapkan dapat menemukan ciri teks laporan percobaan sederhana dan aspek kebahasaan melalui pengamatan dan penemuan. Tentu kalian pernah kan melakukan percobaan di sekolah untuk memahami suatu materi. Saat melakukan percobaan, kalian bisa mengamati atau mengenali suatu gejala. Setelah selesai, biasanya kalian harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Teks inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasilnya ke dalam teks laporan percobaan. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Cara membuat teks laporan percobaan nomor 1 yaitu membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Nah, di sini kalian membuat kerangka sesuai struktur teks laporan percobaan, mulai dari tujuan percobaan, alat dan bahan saat melakukan percobaan. Selanjutnya adalah cara membuat teks laporan percobaan. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasilnya ke dalam teks laporan percobaan. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Yaitu yang pertama, membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Nah, pertama, buatlah kerangka sesuai struktur teks laporan percobaan, mulai dari tujuan percobaan, alat dan bahan saat melakukan percobaan, serta langkah-langkah dari awal hingga akhir percobaan. Kemudian, tuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari percobaan. Yang nomor 2 adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang utuh. Jadi, setelah kalian selesai membuat kerangka, kamu harus mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Jangan lupa ya untuk memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dipahami. Selanjutnya kita lihat kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan percobaan, kalian akan menemukan kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Nah, kata yang bersinonim dan kata yang berantonim ini akan kalian temukan pada bagian langkah-langkah percobaan. Selanjutnya yaitu menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu menggunakan kata penghubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung seperti kata dan, tetapi, apabila, jika, sehingga, dan lainnya.
Sekarang kita lihat struktur teks laporan percobaan. Di sini kalian akan mencermati bahwa struktur teks laporan percobaan itu terdapat judul. Nah, judul ini memperlihatkan fakta, jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Sedangkan di pendahuluan, kalian nanti ditugaskan untuk memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Selanjutnya, ada landasan teori. Nah, landasan teori ini kalian nanti ditugaskan untuk memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini gunanya untuk memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja secara detail. Setelah itu kalian membuat hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori. Setelah itu kalian membuat simpulan. Jadi hasil percobaan kalian paparkan secara ringkas. Nah, jangan lupa setelah simpulan kalian harus membuat daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan. Nah, sekarang kalian lebih jelasnya coba dicermati contoh teks laporan percobaan. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu pembuatan roti donat. Nah, di sini kalian akan membaca apa saja tujuan pembuatan dari roti donat. Nah, setelah itu kalian coba cermati tentang alat dan bahan. Nah, alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan dalam pembuatan roti donat. Kalian bisa mencermati dalam teks. Nah, setelah kalian melihat atau mencermati alat dan bahan, kalian coba lihat di hasil dan kesimpulan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian nanti akan menuliskan tentang hasil dan kesimpulan. Nah, hasil dan kesimpulan pembuatan roti donat. Nah, bagaimana? Gampang bukan pembuatan teks laporan percobaan? Jadi, untuk kalian yang nantinya kurang paham, bisa silahkan nanti bertanya. Karena ini pembelajaran daring, jadi kalian nanti bisa bertanya dengan grup WA. Oke anak-anak, sampai sini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Besok kita lanjutkan lagi. Nah, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker dalam segala aktivitas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.